Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, sehat ya semuanya? Sehat. Optimis untuk menghadapi 2024 ke depannya? Optimis ya. Punya target-target tertentu? Sudah tertulis? Wah, kalau target tidak tertulis, biasanya tidak ada semangat untuk merealisasikannya. Tapi kalau target itu tertulis, ada di depan kamar kita, ada di handphone kita, itu biasanya ada kecenderungan orang itu optimis untuk membuat cara-cara tertentu agar bisa terwujud. Tapi kalau tidak tertulis, biasanya hanya sekedar ingatan. Namanya ingatan punya keterbatasan. Seseorang bisa ingat, bisa juga lupa. Nah, maka di sini teman-teman sekalian 2024 apapun harapan yang baik yang panjenengan itu ingin realisasikan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini menjadi bekal yang baik untuk kita aplikasikan pada diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertaat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, Nabi yang kita cintai, begitu juga untuk para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta generasi kaum muslimin yang senantiasa mencintai beliau sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Semoga kelak punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. 2024 menjadi sebuah kabar yang bisa jadi eh, baik, bisa jadi juga tidak. Namun realisasi yang kita dapatkan baru-baru ini ternyata awal tahun diikuti dengan adanya musibah yang terjadi di Jepang ya. Apa aja musibahnya? Gempa bumi disertai dengan tsunami ya. Walaupun skalanya tidak begitu besar tsunaminya, tapi gempanya cukup besar ya. Di mana Jepang adalah salah satu negara maju yang banyak menjadi tempat tujuan warga negara Indonesia untuk bekerja salah satunya. Betul ya? Betul, karena memang penghasilan di sana lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Makanya banyak anak muda itu yang pergi ke Jepang untuk merantau, untuk bekerja, untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Namun ketika saya melihat terjadinya gempa kemarin, ternyata ada salah satu vlogger mungkin yang asalnya dari Indonesia yang berada di gedung tinggi, kemudian dia melarikan diri, menyelamatkan diri karena memang kekuatan gempanya luar biasa. Artinya, dimanapun kita berada, memang musibah itu bisa terjadi. Betul ya? Kita berada di dalam rumah, bisa ada musibah? Bisa. Kita sedang tidur, bisa ada musibah? Bisa. Kita berada di tempat kerja, bisa ada musibah? Bisa. Di tempat hiburan? Oh, bisa juga ya. Artinya Allah itu tidak ngasih kabar kepada hambanya kapan dia ngasih musibah sebagai bentuk evaluasi diri ya terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Selain gempa dan tsunami yang ditimbulkan, ada musibah apa lagi di Jepang? Tabrakan pesawat, betul ya? Betul, ya. Padahal itu terjadi di bandara, ya. Terjadi di bandara. Ratusan penumpang alhamdulillah bisa dievakuasi. Bencana apa lagi? Pada waktu malam tahun baru, ada banyak maksiat? Ada? Kalau senyum-senyum. Ada nggak kira-kira? Kemungkinan ya, kemungkinan. Ini bukan seuzon, ini fakta. Soalnya kita itu membacanya dari fakta yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Kemudian ketika ada salah satu teman yang kebetulan ngupload video di Instagram, saya sedikit ngikuti. Kemudian saya nyampaikan, ternyata teman-teman sekalian, ada musibah yang nggak kalah pentingnya yang dipahami oleh masyarakat, seperti bencana alam dan sebagainya. Apa itu musibah di mana seseorang itu sudah tidak lagi memperdulikan yang halal dan yang haram.
ya, yang penting dapat keuntungan, dia akan lakukan apapun. Bisa nggak orang melakukan seperti itu? Saat ini kemungkinan bisa. Apa contohnya kemarin yang diupload oleh salah satu teman itu, dia ngupload bahwa ternyata perempuan-perempuan itu ketika diinterview, ditanyai oleh konten kreator, bagaimana kalau seandainya Anda punya suami, Anda punya pasangan, kemudian pasangan Anda itu pergi tempat ke prostitusi untuk berbuat zina, apakah itu termasuk selingkuh? Kata istrinya, bukan, bukan, itu bukan selingkuh katanya. Jadi perempuan-perempuan Jepang itu menganggap suaminya kalau pergi ke tempat prostitusi berbuat zina, dia mengatakan itu bukan selingkuh. Dan dia mengatakan nggak apa-apa gitu. Bayangkan, perempuan Jepang itu kalau punya suami, kemudian suaminya ke tempat prostitusi untuk berbuat zina, maka perempuan Jepang sebagai istrinya dia mengatakan itu bukan bentuk perselingkuhan. Nggak apa-apa. Jadi yang ngomong nggak apa-apa ini bukan suaminya, tapi siapa? Ini ya, perempuan. Dan hampir semua yang di interview itu mengatakan bahwa laki-laki yang sudah punya pasangan ketika dia cari pasangan lain untuk berbuat zina, maka itu diperbolehkan. Oh, enggak. Berarti para suami enak nggak punya istri orang Jepang? Eh? Enak nggak para suami ini? Tergantung Ustaz gitu. Tergantung juga. Kalau para istri, enak nggak punya suami orang Jepang? Eh? Enggak. Ya, musibah yang salah satu saya katakan besar itu ketika seseorang sebagai hamba Allah sudah diciptakan sama Allah, dikasih nikmat hidup sama Allah, tapi aturan hidupnya dia pilih selain dari Allah. Itu menjadi musibah yang besar bagi umat manusia, teman-teman sekalian. Nauzubillahi min dalik. Maka 2024 munculkan komitmen bahwa semakin lama usia kita semakin berkurang, ya, secara jatah maupun secara kuantitatif, maka seharusnya kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedekatan itu dibangun dengan adanya pemahaman. Pemahaman itu dibangun dengan adanya kajian atau kesempatan untuk mengkaji. Kalau istilah orang desa dulu atau orang zaman dulu, mengaji itu biasanya terbatas dalam konteks Al-Quran. Betul ya? Mau kemana? Ngaji gitu ya. Oh, berarti kita tahu perginya ke masjid atau ke musola. Betul kan ya? Karena dia akan belajar BTA, baca tulis Al-Quran. Nah, sebenarnya boleh nggak sebenarnya forum kali ini disebut dengan mengaji? Boleh nggak? Boleh, karena pada dasarnya mengaji itu ya dari kata dasar kaji, ya ditambah imbuhan mengkaji atau mengaji. Maka yang kita kaji ini adalah bagian dari ilmu Allah, tujuannya agar kita semakin paham, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, tema yang ingin saya angkat kepada panjenengan semuanya adalah berkaitan dengan drop shipper, di mana aktivitas ini bisa jadi terjadi pada diri kita. Ya, ada nggak kemungkinan transaksi dropshipping di Jember? Ada kemungkinan? Ada. Ya, bisa melibatkan perusahaan, bisa juga melibatkan individu. Bagaimana sih sebenarnya Islam mendudukkan permasalahan dropshipper ini, salah satu profesi yang digeluti oleh salah seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Lebih detailnya akan kita bahas pada kesempatan ke-31 ini. Baik, kita mulai dari definisi. Seiring dengan era kemajuan teknologi, ya, bahasa yang tepat itu bukan hilirisasi digital, yang betul digitalisasi. Jadi nggak perlu pakai kata-kata yang indah, ya, tapi sebenarnya maknanya itu salah. Yang betul itu adalah digitalisasi yang berkembang pesat, termasuk kita itu beli atau jual barang itu tidak harus ke tempatnya langsung, maka kita mendapati sistem jual beli secara online. Termasuk kalau zaman dulu ingin menjualkan barangnya seseorang, kita tidak perlu ya langsung jualkan,
barangnya dengan bawa, ya, kemudian ditawarkan seperti sales-sales. Bisa nggak kita menjualkan di rumah? Bisa. Nah, kemajuan zaman itu menunjukkan bahwa kita harus memahami fakta, kemudian kita harus memahami hukum agar kita tidak hanya paham fakta tapi tidak paham hukum. Bagaimana Islam menentukan terkait dengan masalah dropshipper ini? Yang pertama kita mulai dari definisi. Dropshipper itu didefinisikan sebagai orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping. Apa itu? Sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari toko atau dari supplier kepada pembeli tanpa harus ready stock atau membeli barang terlebih dahulu. Ini didefinisikan oleh salah satu pakar muamalah kontemporer yaitu Ustadz Muhammad Siddiq Al-Jawi di dalam kitabnya Hukum Dropshipper. Di dalam artikel tulisan berkaitan dengan hukum dropshipper yang pernah dimuat oleh media umat. Jadi secara definisi pelakunya itu disebut dengan dropshipper, aktivitasnya disebut dengan dropshipping, ya, yaitu menjualkan barang dari toko atau supplier tanpa kita harus stok dulu. Kemudian bagaimana cara sebenarnya memahami mekanisme dropshipping ini? Nah, mekanismenya yang pertama, dropshipper itu menawarkan barangnya. Biasanya dilakukan secara online. Makanya jual beli itu bisa dilakukan di rumah, ya, promonya, ya. Lewat web bisa? Bisa, ya, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kepada pembeli. Jadi dia promonya itu melalui online biasanya kepada pembeli. Apa modalnya? Modalnya itu dia dapatkan yaitu foto barang dari supplier atau tokonya, disertai dengan deskripsi barang tersebut serta harga yang ditentukan oleh dropship. Ini adalah mekanisme pertama. Kemudian jika ada pembeli yang berminat setelah iklan yang dimunculkan oleh dropshipper, maka pembeli itu akan menghubungi. Nah, biasanya ada nggak teman panjenengan yang perempuan itu jual beli online kemudian pasang status di WhatsApp? Banyak banget itu ya. Ada nggak kira-kira? Ya, kirain satu ya. Ternyata setelah dipencet banyak banget surat gitu ya. Baju dan lain sebagainya. Kira-kira teman panjenengan itu sudah ada nggak ya barangnya? Ada yang ada yang yang kita bicarakan yang tidak ada. Ya, karena berkaitan dengan tidak harus stok barangnya dulu, ya. Kemudian mekanismenya selanjutnya, setelah ada kesepakatan akad deal antara pembeli, ya, dan dropshipper, maka pembeli itu akan mentransfer sejumlah uang ke rekening dropshippernya. Ini mekanisme dropshipping, ya. Lalu dropshipper itu, ya, membayar kepada pihak toko atau suppliernya. Jadi pembeli transfer ke dropshipper, dropshipper transfer ke toko atau supplier sesuai dengan harga beli dropshipper ditambah ongkos kirimnya. Dengan memberikan data-data yang lengkap. Siapa yang beli, alamatnya di mana, nomor HP-nya dan lain sebagainya kepada supplier, ya. Kemudian supplier langsung mengirim barang pesanan dropshipper langsung kepada pembeli. Jadi sebenarnya gini teman-teman sekalian. Ada orang beli, kemudian belinya ke dropshipper, dropshippernya store ke toko, tokonya ngirim ke pembeli. Biasanya atas nama toko atau atas nama dropshipper? Hah? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya ada pembeli, ya, yang iklan itu ini kok nggak ke sini aja, ya, karena bisa jadi ini di luar kota dan ini temennya ini. Jadi pembeli itu baca statusnya temennya yang kebetulan dia jadi dropshipper dari toko atau supplier ini, sehingga temennya itu ketika lihat status tertarik terhadap barang yang dijual sehingga dia beli ke sini, kemudian dia store ke sini, barangnya diantar ke pembelinya secara langsung atas namanya. Kita cek, ya,
Apakah pernah terjadi praktek seperti ini di lapangan? Pernah, ya, pernah terjadi. Nah, model kerjasama yang kita bahas di sini adalah tentang hubungan dua pihak, yaitu dropshippernya dulu dengan suppliernya. Ya, kalau dengan pembeli mah bebas gitu ya. Yang pertama, jadi ada dua model yang ingin saya bahas, kerjasama antara dropshipper dengan toko atau dengan suppliernya. Nanti teman-teman kira-kira praktek yang pernah dilakukan, model pertama atau model yang kedua, coba dicek dulu ya pemahamannya. Yang pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkan oleh dropshipper sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Coba pahami kalimatnya. Model pertama, toko memberikan harga kepada siapa? Dropshipper. Kemudian untuk harga yang diiklankan dropshipper, siapa yang menentukan? Nah, ini model pertama. Yang menentukan adalah dropshippernya sendiri dengan mengambil laba tertentu dari harga yang ditentukan oleh supplier. Misal contoh, supplier memberikan harga kepada dropshipper 100.000 untuk satu unit barang. Kemudian dropshipper menjual kepada pembeli dengan harga yang lebih mahal, yaitu 150. Ya, atas inisiatif siapa? Ini model yang pertama. Atas inisiatif sendiri dari dropshipper. Contoh misalkan, ya, pihak toko itu jualan jam. Kemudian harga yang ditetapkan oleh pihak toko itu 85. Ada dropshipper, ya, kemudian menjualnya lagi dengan inisiatif menaikkan harganya yang awalnya 85 menjadi 100.000. Apakah ada selisih harga di situ? Berapakah keuntungannya untuk dropshipper? 15.000. Ini model yang pertama, di mana harga barunya kepada pembeli diubah oleh dropshipper. Kemudian contoh lagi, misalkan ada orang yang jualan laptop. Harga laptopnya dari toko 5 juta, kemudian dropshipper ya ingin menjualkan, inisiatifnya adalah menjual dengan harga 5.500.000. Berapa keuntungannya? 500. Atau barang yang sederhana menjadi kebutuhan pokok. Beras apakah sekarang naik ya? Naik ya? Oke. Nggak tahu, ini contoh aja sampel ya. Saya nggak tahu harga pastinya. Dari toko beras itu menjual dengan harga 75. Nah, dropshipper ini punya inisiatif menjualkan dengan harga 80.000. Kalau untuk beras ukuran 5 kg, logis nggak harga 80.000? Masih logis ya? Oh, masih logis ya. Berarti permisalan angka saya benar ya. Karena setahu saya harga beras 5 kilo sudah tidak ada yang 60.000 ya. Masih ada? Oh, masih ada. Oh, Bulog. Nah, soalnya saya ke kemasan itu 2 anak itu sudah 70 lebih ya, udah naik ya. Nah, ini adalah contoh-contoh permisalan terhadap barang yang dijual oleh dropshipper dari supplier dengan harga yang ditentukan oleh dropshippernya sendiri dengan harga tertentu agar dia bisa mendapatkan keuntungan setelah menjualkannya. Kemudian model yang kedua sekarang. Model yang kedua ini sedikit berbeda dengan yang pertama. Model yang kedua, supplier sudah menetapkan harga sejak awal kepada dropshipper. Jadi harga dari toko itu ya sudah ditetapkan, termasuk besaran fee untuk dropshipper terhadap setiap barang yang berhasil terjual. Berarti penentu harganya ini siapa? Supplier. Kalau yang pertama siapa yang menentukan? Dropshipper. Ya, beda ketentuannya. Apakah praktek seperti ini kemungkinan ada? Ada. Yang pertama ada, yang kedua juga ada. Berarti sama-sama ada di masyarakat. Contoh misalkan, supplier menetapkan harga kepada dropshipper sebesar 150.000 untuk satu unit barang dan memberi fee 50.000
kepadanya ketika barang itu laku terjual. Dropshipper menjual kepada pembeli tetap dengan harga yang sudah ditentukan oleh toko atau supplier. Yang pernah jenengan lakukan kira-kira model pertama atau model kedua? Pernah menjual atas inisiatif sendiri harganya? Pernah ya? Berarti dua-duanya ya? Oke, ada yang pernah kedua, ada yang pernah model satu, kemudian dua-duanya ada. Kalau model pertama boleh nggak sebenarnya? Nah, sekarang saya tanya. Jadi dropshipper itu jual dengan inisiatif sendiri, naikkan harga sendiri, boleh nggak kira-kira? Kenapa kok bisa boleh? Tergantung kesepakatan awal. Kalau model kedua boleh nggak? Oke, kita akan bahas lebih detail bagaimana penjelasan model pertama dan model yang kedua. Yang penting adalah selain kita memahami fakta, kita juga harus memahami bagaimana hukum syara ya memandang kedua model dari transaksi jual beli atau hubungan antara dropshipper dengan toko tadi atau dengan supplier. Kita bahas dari model yang pertama. Model yang pertama, tadi dropshipper berlaku sebagai penjual. Jadi dropshipper itu memposisikan diri di model pertama sebagai penjual. Karena dia menetapkan harga sendiri tanpa ada kesepakatan. Hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam atau al-bai'us salam. Jadi kalau seandainya model pertama, teman-teman sekalian, menjualkan barang, kemudian kita sebagai dropshipper menaikkan harganya, ini akan menjadi boleh secara hukum syara asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli salam. Ini yang pernah ditanyakan oleh salah seorang peserta waktu itu di situ, bagaimana jual beli pre-order. Kayaknya ada yang pernah waktu itu tanya ya. Iya, jual beli pre-order ya. Ya, sebenarnya ada pembahasannya cuma menyinggung ini. Jadi saya tampilkan dulu penjelasannya. Sekarang saya tanya, pernah nggak panjenengan melakukan akad jual beli salam? Sekarang pertanyaan kedua, kalau terjawab, apakah panjenengan ngerti apa itu jual beli salam? Oh, berarti pertanyaan yang pertama nggak perlu dijawab karena nggak tahu. Ya, kalau definisinya sudah tahu, berarti nanti bisa mengukur apakah sudah pernah jual beli salam atau belum. Ya, nah teman-teman sekalian, model pertama ini ada syarat kebolehannya, harus memenuhi syarat-syarat jual beli salam. Mengapa sih sebenarnya diberlakukan hukum diberlakukan hukum jual beli salam untuk model yang pertama? Nah, ini teman-teman sekalian penjelasannya. Karena pada saat akad, dropshipper itu tidak memiliki barang. Padahal dropshipper itu memposisikan sebagai penjual. Indikasinya di model yang pertama, ada dua alasan. Kenapa kok yang model pertama tadi dropshipper itu memposisikan sebagai penjual? Apa itu? Karena dropshipper menetapkan sendiri harga barangnya. Jadi dropshipper itu menentukan sendiri harga barangnya. Kemudian yang kedua, indikator dia sebagai penjual pada saat transaksi model pertama, karena pengiriman barang di atas namakan siapa? Dropshipper. Itu dua indikasi ya model pertama yang menjadikan status dropshippernya itu seakan-akan sebagai penjual. Kenapa? Karena harganya dari dia, kemudian barangnya di atas namakan dropshipper. Jadi dropshipper memposisikan sebagai penjual. Nah, teman-teman sekalian, dalam akad jual beli, teman-teman harus ingat yang pernah saya review. Apa itu? Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah menjelaskan bahwa catatannya penting ini. Jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual maka hukumnya haram. Sekali lagi, pahami kalimat ini ya. Jual beli barang atau menjualkan barang
tapi dia tidak punya barangnya, maka hukumnya ya, hukum asalnya menjual barang tapi dia tidak punya barangnya, nggak boleh di dalam Islam. Larangan ini dari siapa, Ustadz? Nabi kita yang nyampaikan. Bagaimana Rasulullah SAW memandang ini? Nah, gini teman-teman sekalian. Ya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Jadi ada yang tanya kepada Nabi ini, bagaimana kalau seandainya ada orang yang meminta aku menjual barang kepadanya, padahal aku nggak punya barangnya. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Gimana biar boleh? Beli dulu barangnya, kulaan dulu barangnya, baru silakan dijual. Itu pemahaman dasarnya. Jadi dropshipper itu sebenarnya menjualkan sesuatu tapi barangnya belum dimiliki. Betul nggak? Iya kan? Milik siapa sebenarnya barang itu? Milik supplier atau milik toko? Nah, dropshipper itu dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Nah, hukum asalnya Nabi kita menjelaskan menjualkan barang orang, menjualkan barang tapi barang itu belum kita miliki, maka Nabi mengatakan tidak boleh. Ini hukum asalnya. Kemudian kecuali ada pengecualian teman-teman sekalian. Apa itu pengecualiannya? Jika jual belinya itu berupa jual beli pre-order di dua jenis transaksi. Yang pertama, jual beli salam dan jual beli istisna, maka jual beli keduanya ini walaupun tidak ada barangnya boleh. Berarti kebolehannya itu teman-teman sekalian harus termasuk jual beli salam atau jual beli istisna. Nah, jadi hukum asalnya itu dilarang kecuali transaksi panjenengan menggunakan transaksi jual beli salam dan jual beli istisna. Maka dari itu, hukum syarak yang ditetapkan untuk model pertama ini adalah hukum jual beli salam, bukan jual beli kontan ataupun kredit. Jadi dropshipper hukum asalnya menjual barang yang tidak dimiliki, boleh nggak? Nggak boleh. Gimana caranya biar boleh? Akadkan transaksinya menjadi akad jual beli salam atau jual beli istisna. Sudah akrab di telinga panjenengan terkait dengan dua jenis? Ada yang baru dengar jual beli salam sama istisna? Sebenarnya faktanya panjenengan itu sudah melakukan. Kadang nggak tahu kalau itu jual beli salam atau jual beli istisnya. Iya kan ya? Bisa jadi panjenengan sudah transaksi, cuman belum ngerti kalau itu adalah dalam istilah fikih muamalah dijelaskan sebagai jual beli salam atau jual beli istisna. Jadi itu ya, hukum asalnya dropshipper menjual barang bukan miliknya, nggak boleh. Kecuali dua akad ini masuk dalam transaksi jual belinya, maka jual belinya boleh di dalam Islam. Nah, sekarang kita pahami. Nah, inilah. Sekarang coba cek. Tadi kalau ada pertanyaan dari saya, apakah panjenengan pernah melakukan jual beli salam? Bingung karena belum tahu apa itu jual beli salam. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki oleh penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan sedangkan barangnya diserahkan belakangan. Jadi pahami definisinya dulu. Jual beli salam adalah transaksi jual beli pada barang yang belum dimiliki oleh penjual tapi bayarnya cash di awal, barangnya nyusul belakangan. Sampai di sini? Oke, itu definisinya.
Dalil kebolehan bai'us salam ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 1604. Nabi SAW datang ke Madinah, sedangkan mereka orang-orang Madinah melakukan salaf atau nama lainnya jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaklah dia melakukan salaf pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Jadi jual beli salam itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jual beli salam itu adalah menjualkan barang yang tidak kita miliki tapi uang dari pembeli sudah kita dapatkan kontan di awal, bukan DP, baru barangnya nyusul. Sekarang saya tanya, dari definisi, pernah melakukan transaksi seperti itu? Pernah. Jadi cash di awal, barangnya nyusul, besoknya kayak dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus panjenengan pahami ketika panjenengan itu sebagai dropshipper yang melakukan transaksi seperti model pertama tadi. Jadi, jika pembeli membayar ya harga di depan secara keseluruhan kepada dropshipper, maka jual belinya sah. Ya. Kalau akad nikah nggak sah itu bisa nggak terjadi? Akad nikah nggak sah itu bisa nggak terjadi? Misalkan saudara kembar, ya, namanya misalkan Fitri dan Fitra. Kita mau nikahi Fitri, kemudian pada saat akad terucap Fitra, sah nggak nih? Ngamuk sih adiknya dia atau kakaknya itu yang karena salah ucap dalam akad fatal, teman-teman sekalian. Ya, salah ucap dalam akad itu fatal. Jadi jual belinya itu biar sah, maka pembayarannya itu harus dilakukan di awal. Disebutkan dalam fikih sunnah yang berbunyi, akad salam atau jual beli pre-order dalam salam ini adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan syarat penyerahan barang tertunda, namun pembayarannya kontan di awal. Jadi kalau seandainya panjenengan itu pengen menjualkan sesuatu barang tapi panjenengan nggak punya barangnya, maka agar transaksi jual beli itu sah, maka pembelinya harus store 100% uangnya ke panjenengan, barangnya menyusul di hari berikutnya. Bukan DP. Karena barangnya belum pada kita. Ya, jadi barangnya itu belum ada pada kita atau bukan menjadi milik kita. Kalau DP, berarti barang itu ada pada penjual. Contoh misalnya saya datang ke Grand, Pak Didit saya mau beli HP, iPhone Pro Max, ya, ke seri 15, iPhone 15 misalkan, keluaran terbaru. Berapa harganya? Berapa? 25. Saya bayar 23 juta dulu, kemudian sisanya saya bayar berikutnya. Atau saya ngasih DP dulu 5 juta misalkan, baru saya lunasi pada hari berikutnya. Jadi kalau jual beli barangnya itu ada pada penjual, silakan mau cash boleh, mau kredit boleh, mau DP juga boleh, bebas. Tapi ini barang ini nggak dimiliki oleh dropshipper, ya. Artinya dia menjualkan sesuatu yang nggak ada padanya atau bukan miliknya. Ini hukum asalnya tidak boleh, akan menjadi boleh kalau diakati salam dengan cara pembayarannya ada di awal. Adapun jika harga dibayarkan belakangan setelah barang diterima atau dibayar sebagian atau dibayar dengan sistem DP, maka jual belinya lewat model pertama tidak sah. Ini dijelaskan oleh Yusuf As-Sabatin dalam kitab Al-Buyu Al-Qadimah wal Mu'asirah. Jadi nggak boleh DP. Jual beli salam itu nggak boleh DP, nggak boleh ngasih uang di depan sebagian. Harus kontan. Maka sebagai dropshipper harus paham ya. Kemudian penjelasan yang lain terkait dengan transaksi jual beli dropshipper dengan hubungan dropshipper dengan supplier tadi itu model pertama.
Namun diperhatikan bagi orang-orang yang menjadi dropshipper, dia harus paham akad jual beli salam itu bukan berlaku untuk semua barang yang ada di sekeliling kita. Dia hanya terbatas pada barang-barang yang bisa ditimbang, ditakar, atau dihitung. Contoh bahan-bahan pangan seperti beras, gula, kecap, minyak goreng, atau bahan-bahan alat-alat elektronik. Itu juga bagian dari barang-barang yang termasuk dibolehkan untuk diakadkan jual beli salam. Dalil hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggunakan lafal seperti hadis yang tadi saya maksudkan. Barang siapa yang melakukan salaf atau jual beli salam, maka hendaknya dia tidak melakukannya kecuali pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Jadi tidak semua barang itu bisa ditransaksikan oleh dropshipper ya ketika ingin menjualkan barang milik toko ya atau supplier tertentu. Jadi barang-barang itu hanya yang bisa dihitung, bisa ditakar, atau bisa ditimbang. Adapun untuk barang-barang yang tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar, atau tidak bisa dihitung, seperti tanah, rumah, mobil, pohon gitu juga misalkan, itu nggak boleh. Tidak boleh hukumnya dijual belikan secara salam, pre-order pohon gitu nggak bisa. Ya, pre-order ya, mobil, rumah dan sebagainya nggak bisa. Yang boleh itu hanya berkaitan dengan barang yang memenuhi 3 kriteria tadi. Ditimbang, ditakar, atau dihitung. Atau barang-barang yang pasif itu tidak bisa diperjualbelikan dengan akad salam. Berarti akadnya yang lain. Dengan ketentuan yang lain. Jadi bukan berarti nggak boleh jualan mobil. Bukan nggak berarti nggak boleh jualan tanah atau rumah. Boleh. Tapi dengan akad yang lain. Dengan syarat-syarat yang lain. Sampai sini paham? Oke. Jadi jual beli kalau berkaitan dengan barang yang tadi pasif ya, tidak bergerak, maka jual belinya bisa menggunakan jual beli cash atau jual beli kredit, di mana barang itu diserahkan di depan dan uangnya dibayarkan belakangan. Ini salah satu jual beli yang boleh dilakukan untuk barang-barang yang pasif tadi, tidak bergerak tadi, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Al-Saksiyah. Nah, teman-teman sekalian, ada implikasi yang bisa saya rangkum kalau teman-teman nanti bisa memposisikan sebagai dropshipper. Maka implikasi dropshipper dengan akad jual beli salam ini yang pertama wajib dibayar lunas di depan. Kemudian tidak boleh di DP dan juga tidak boleh dibayar belakangan setelah barang datang. Jadi nggak boleh dibayar setelah barang datang, ya. Implikasi yang lain adalah barang yang dijual terbatas pada barang yang ditimbang, ditakar dan dihitung seperti bahan pangan, beras dan lain sebagainya. Tidak boleh pada barang yang tidak bisa ditimbang, ditakar, dihitung seperti tanah, mobil, rumah, atau barang pasif yang tidak bergerak. Kemudian implikasi yang lainnya adalah dropshipper wajib menerima ini yang kadang dilupakan. Syarat ini yang kadang dilupakan. Dropshipper kalau melakukan akad jual beli salam atau pre-order tadi, ya, dia itu kadang nggak nerima barangnya dulu, tapi langsung dikasihkan kepada pembeli dari supplier. Nah, ternyata dalam akad jual beli salam ini ketat syaratnya, harus terpenuhi agar jual belinya sah, harta yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan darinya halal baginya, maka harus memenuhi ini ketentuan yang selanjutnya. Dropshipper wajib menerima lebih dulu dari supplier atau toko sebelum ngirim kepada. Nah, kadang pada waktu dropshippingnya dilakukan, dropshipper itu nggak nerima barangnya, betul? Pembeli itu nerimanya dari supplier langsung. Nah ini salahnya gini teman-teman sekalian. Jadi akad jual beli salam itu barangnya itu harus diterima dulu, baru dia yang ngasihkan kepada pembeli.
Kalau ada transaksi model seperti ini, barang-barang yang dijual di Grand, misalkan apapun itu, dilakukan dengan sistem dropshipping, kemudian akad yang dilakukan oleh dropshipper itu adalah akad jual beli salam, maka barangnya Grand harus dikirim ke dropshippernya dulu. Baru dropshippernya yang ngirim kepada pembelinya. Karena syaratnya jual beli salam, dia harus nerima barangnya dulu. Dapat barangnya dulu. Itu jual beli salam. Karena dalam jual beli untuk barang yang ditakar dihitung dan ditimbang atau jual beli salam disyaratkan, ada syarat dari para ulama, pembeli harus memegang dulu atau menerima barangnya terlebih dahulu. Nah, makanya untuk pekerjaan dropshipper itu nggak mudah. Jadi untuk menjadi dropshipper itu harus paham konsekuensinya. Jadi barang tidak boleh langsung dikirim oleh supplier kepada pembeli atas nama dropship. Tapi dia harus nyampe dulu barangnya kepada dropship. Sampai di sini, saya buka pertanyaan dulu. Ada yang mau disampaikan? Ya, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal apa namanya yang barang harus diterima dulu. Ya, Saya sendiri pelaku dari dropshipper itu sendiri, Pak. oke. Cuma saya istilahnya kerjasama sama teman Oke, teman sebagai? sebagai produksi, bagian produksi. Oke, Habis itu saya sebagai desain apa namanya labelnya. Habis itu untuk penjualan saya juga ikut jualan oke, dengan toko Shopee sendiri. Habis itu ketika saya ada orderan, saya tinggal kirim resi otomatisnya. Itu oke. gimana, Pak? Sedangkan barang kan nggak harus apa? Barang nggak saya terima dulu gitu loh. Cuma Mm-mm. kalau untuk keterlibatan saya dalam bisnisnya itu saya ada gitu. Ke Oke, gudang pun saya pernah gitu, Pak. oke. Cuma untuk Berarti, pengiriman barang saya nggak ikut-ikut. ah, Kesepakatannya pokoknya terima jadi ya. kesepakatannya sama teman gini, kamu boleh ikut jualan wis, oke. Iya, Meskipun kamu bagian label, oke, bagian cat nyetak menyetak, oke. kalau mau ikut jualan jualan, nanti tinggal kirim resi otomatisnya kalau ada penjualan gitu, Pak. Oke. Kemudian barang yang panjenengan berhasil jualkan, berarti sebenarnya yang berhasil menjualkan adalah panjenengan. Iya, sama-sama Iya kan jualan, ya? sama-sama jualan juga, iya. Iya kan? Enggak, misalkan ada pembeli dari Ah, panjenengan. Berarti sebenarnya yang berhasil menjualkan adalah panjenengan kan ya? iya, Kemudian ngirim versi ke ke toko bagian gudang, produksi. iya. Ah, kemudian barang itu dikirim atas nama siapa? Atas nama toko saya, Oh, nggak apa-apa. toko Shopee. Oh ya. Bukan atas nama panjenengan kan? Bukan. Oke. Nanti di akad yang kedua ini ada penjelasannya. Karena kan Tapi kita beda toko masih namanya, Pak. apa? Kalau temen itu namanya sendiri, nama tokonya sendiri juga. Oh, nggak masalah. Gimana? Yang penting panjenengan itu akadnya jelas. Makanya di sini dijelaskan berarti panjenengan itu kayak buka website lah misalkan gitu ya. Kemudian dinamai ya, misalkan Chandroshop ya. Sedangkan ada produksi lain yang punya toko lain. Tapi saya mengupload foto-fotonya itu adalah barang dari toko lain gitu maksudnya kan ya. Barang yang panjenengan jual kan dari toko lain, kemudian di-upload di halaman saya gitu misalkan. Saya namai itu Chandra Shop gitu misalkan ya. Kemudian saya jualan kan. Sebenarnya barang ini barang milik saya atau bukan? Bukan kan? Milik siapa? Toko. Berarti memang betul itu faktanya sebagai dropshipper. Itu faktanya dulu. Kemudian saya upload nih, set, saya jadikan status WA. Temen baca. Oh, Pak Chandra sekarang jualan jam tangan. Iya, betul. Ya, spesifikasinya berapa dan harganya berapa? Kita jelaskan. Ya, Red, kita jelaskan. Nah, kemudian dia tertarik beli. Berarti sebenarnya yang sukses menjualkan itu adalah kita. Pakai label toko kita. Tapi sebenarnya barang itu barang siapa? Barang orang atau barang menjadi. Itu adalah fakta dari dropshipper. Nggak apa-apa. Walaupun itu panjenengan nama lain nggak apa-apa. Tapi panjenengan itu tetap posisinya sebagai dropshipper. Nah, bagaimana caranya biar transaksi ketika panjenengan itu bisa menjualkan, dibolehkan hukum syara, diakadkan salam. Gimana caranya? Dia harus bayar
cash. Apakah transaksi yang panjenengan lakukan bayarnya cash di awal? Oke, bayar cash di awal. Barang nyusul berikutnya, hari berikutnya? Oke, kemudian apakah termasuk barang-barang yang bisa ditakar, dihitung atau ditimbang? Ya, bisa. Kosmetik apapun boleh. Kecuali barang-barang yang tidak bergerak itu tadi. Rumah, pohon misalkan, itu nggak boleh. Sah berarti. Jadi apa yang panjenengan lakukan itu boleh asalkan tadi itu. Panjenengan cash. Yang kedua, barangnya termasuk yang bisa ditakar, dihitung atau ditimbang. Dan yang ketiga, saya tanya, apakah panjenengan menerima barang dulu atau tidak? Enggak. Berarti jangan menjadikan panjenengan itu dropshipper dengan model yang pertama. Karena kalau model yang pertama, pembeli harus cash, barangnya harus bisa ditimbang, ditakar atau dihitung, dan yang ketiga, panjenengan harus nerima barangnya dulu, baru panjenengan itu ngirim kepada pembeli. Karena panjenengan tidak nerima barangnya, berarti panjenengan tidak memenuhi syarat akad jual beli salam atau akad jual beli dari dropshipper model pertama. Meskipun ya maaf Pak, ini Iya, boleh. saya apa namanya? Kan saya kenal ini sudah ada dapat izin juga dari penjualnya. Iya. Lah. Iya. Dan saya juga terlibat kayak pernah ke gudangnya, habis itu bantu bagian labelnya. Itu gimana Pak? Nah, makanya yang boleh dilakukan adalah alternatif model jual beli dropshipper yang kedua. Kalau yang pertama, jenengan harus punya konsekuensi ini gitu loh maksud saya. Cash di awal, kemudian yang kedua barangnya bisa ditakar, dihitung dan ditimbang. Yang ketiga, panjenengan harus nerima barangnya. Kalau panjenengan memilih untuk melakukan transaksi model yang sama. Terus kalau seandainya saya sudah percaya, ini bukan berkaitan dengan percaya atau tidak. Iya, jadi ini bukan berkaitan dengan percaya atau tidak, tapi ini berkaitan dengan bagaimana hukum syara mendudukkan sebuah fakta. Jadi saran saya, kalau panjenengan memaksakan untuk transaksi dengan jual beli salam model pertama, cash sudah terpenuhi, barangnya juga sudah sesuai, yang ketiga kan belum. Nah, saran saya panjenengan itu nerima barang itu. Kirimnya ngomasik. Baru saya akan kirim sendiri. Oh, ribet Ustaz, nggak simpel banget kayak gitu. Berarti ada model yang kedua yang bisa Anda lakukan. Apakah model yang kedua? Butuh saya jelaskan? Iya, biar apa? Biar tahu, gitu loh maksud saya. Paham sampai di sini? Oke, jadi untuk kemungkinan pertama, ada satu syarat yang belum terpenuhi ya. Jadi kalau jenengan pilih model pertama, silakan syarat ini dilakukan. Jika nggak mau, ribet Ustaz. Masih ada model transaksi yang kedua. Sampai di sini masnya paham? Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan? Oke. Saya izin jelaskan model yang kedua dulu boleh? Oke. Baik. Model yang kedua, jika nanti dropshipper memutuskan menjualkan barang supplier atau toko model yang kedua, maka dropshipper tadi tidak memposisikan dia sebagai penjual. Kenapa? Karena harganya sudah ditetapkan toko dan dia menjual sesuai dengan harga toko dan include dengan keuntungannya. Maka dropshipper ini tidak berlaku tadi itu ya sebagai penjual karena dia tidak menetapkan harga sendiri. Paham maksud saya? Lalu sebagai apa Ustaz? Maka jatuhnya hukumnya menjadi boleh kalau memenuhi akad samsaroh atau makelar. Jadi dia dapat harga jam tangan misalkan 100.000. Kamu kalau bisa jualkan kata si toko, saya kasih keuntungan 15.000. Oke, saya jualkan. Ya, 100 unitnya 15 ya. Berarti kalau seandainya saya jual 10, saya dapat keuntungan 150. Ya, benar. Udah, nggak usah dinaikkan. Sudah termasuk include karena harga di pasaran maksimalnya 100.000 untuk jam tangan jenis ini. Kita jualkan dan kita tidak menaikkan, maka status kita ketika kita bisa menjualkan dapat keuntungan fee-nya, maka akadnya jatuhnya adalah
samsaro atau makelar, di mana kita menjualkan barang, kita tidak menentukan harga barang itu sendiri. Jadi yang panjenengan bisa lakukan di sini. Kalau panjenengan tidak menerima barang itu ya. Tapi kalau panjenengan itu memilih untuk memilih yang pertama karena keuntungannya bisa besar, asalkan memenuhi syarat-syarat tadi. Sampai di sini? Oke. Jadi pada model yang kedua ini, dropshipper bukan penjual, melainkan perantara atau maklar yang dia perantarai seorang pembeli dengan supplier. Jadi implikasinya apa? Implikasi dari dropshipper ketika dia menjualkan tanpa menentukan harga barang sendiri, ya, maka barang yang dikirim itu wajib atas nama supplier karena maklar hakikatnya hanya sebagai perantara yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Ketika deal, maka dia dapat komisi dari apa yang ia jual belikan. Tadi tidak boleh dinamakan atas nama dia seakan-akan dia itu adalah penjual. Posisi maklar ya maklar, posisi penjual ya penjual. Karena dalam akad samsara ini yang menjadi penjual adalah supplier, bukan dropshipper. Jadi dua model ini yang bisa Anda pilih ketika memutuskan untuk menjualkan barang yang tidak Anda miliki. Paham sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah kita bahas yang samsara? Sudah kan ya? Sudah. Berarti tinggal kalau panjenengan tidak sebagai maklaran, ya, jenengan menentukan harga sendiri, ya, maka panjenengan itu harus mengikuti aturan-aturan jual beli salam. Pembeli cash di depan, barangnya harus sesuai, kemudian panjenengan harus nerima dulu dari supplier, baru didistribusikan ke pembelinya agar pembelian atau transaksi jual beli itu sah. Harta yang Anda dapatkan berupa keuntungannya menjadi barokah dan halal. Itu yang terpenting. Apakah transaksi model kayak panjenengan itu sudah umum terjadi di masyarakat? Apa? Banyak ya? Berarti tinggal diperbaiki. Kalau dari 3 syarat itu ya sebenarnya panjenengan belum memenuhi 1 syarat aja kan ya? Barang itu belum sampai ke jenengan kan ya? Tuh. Tapi kalau seandainya panjenengan memilih model yang kedua, maklaran, berarti panjenengan nggak menentukan harga sendiri. Harga itu ditentukan range-nya oleh penjual. Kamu boleh harganya jual segini. Kalau mau naikkan boleh lah, tapi jangan sampai melebihi batas ini. Nah, seperti affiliate. Contohnya, oh ya, sistemnya komisi. Baik itu persentase boleh. Kan kita sudah bahas ya. Maklaran itu boleh nerima keuntungan dari apapun. Persentase boleh. Persentase harga juga boleh. Persentase keuntungan juga boleh. Jumlah tentu boleh. Barang lain yang dijadikan sebagai objek ujroh atau upah juga boleh. Ya. Misalkan gini, kita jualkan apel. Kamu kalau bisa jualkan apel 100 kilo, maka saya akan kasih kamu buah durian montong. Misalkan. Boleh. Jadi itu memberikan upah dengan kompensasi bukan berupa uang. Boleh. Dibolehkan oleh hukum Islam. Jadi kalau untuk maklaran, dia harus memenuhi syarat-syarat yang tadi. Kalau untuk jual beli salam, syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Sampai sini, paham? Paham. Itu adalah posisi dropshipper. Makanya kalau seandainya nanti grand ada tawaran barangnya ingin dijualkan oleh orang lain, maka orang lain itu harus mempelajari bagaimana tata cara dropshipper yang benar dalam pandangan hukum Islam. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, itu saja yang ada. Oke, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Untuk tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe tertentu kita ada pre-order yang pertama, Pak. Dan yang kedua di SOP-nya kita dari perusahaan sama toko kan kadang berbeda.
Dari perusahaan dengan toko. Oke, berbeda. terus? Kadang yang dari perusahaan itu ada untuk pre-order itu ada harus kita mewajibkan ada DP dengan nominal sekian. Contoh. Nah, yang pertama. Yang kedua untuk customer kadang mau produk itu, sedangkan kita kan nggak ada produknya nih. Kita menawarkan biar customer itu tertarik untuk mendapatkan handphone tersebut. Oke. Dan customer itu mau dan mau DP. Ada kadang kalau kita customer itu percaya sama kita, dia hampir mau bayar lunas untuk handphone tersebut. Jadi biar dapat yang pertama. Hampir berarti belum 100%. Biar dapat handphone pertama kali. Jadi Iya. dia mau bayar 100%. Jadi gak perlu bayar DP karena dia sudah percaya sama kita atau sama toko kita. Oke. Yang kedua, yang ketiga, saya mau nanyakan itu kan barangnya nggak ada, Pak. Jadi itu sistemnya harganya pun kadang kita nggak tahu harganya berapa. Soalnya kan tidak dikasih tahu sama perusahaan harganya berapa dan hanya kita dikasih barang dan spesifikasi sekian dan untuk kita sebagai marketing itu ditarget harus dapat pre-order. Sedangkan kita nggak tahu barangnya itu kapan datangnya. Kadang bisa sesuai apa ya, tanggal, kadang bisa lebih dari tanggal. Iya. Kayak gitu. Sedangkan kan kita nggak ada barang nih, kita harus menawarkan dan harus ada DP. Karena apa? DP itu mengikat customer biar nggak ambil ke toko lain. Karena kalau sudah PO di kita, terus nanti ambil di toko lain tanpa ada DP, kita yang dirugikan istilahnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 ya berarti ya? Baik. Sebenarnya fokusnya adalah pre-order ya. Ya. Apapun itu yang di pre-orderkan, asalkan termasuk barang-barang yang bisa ditakar atau dihitung, sebenarnya nggak masalah. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, dalam jual beli pre-order itu akad yang bisa terjadi adalah 2, salam dan istisna. Istisna belum saya jelaskan. Salam kan sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan panjenengan adalah DP. Betul? Kalau kita sebagai penjual, barang itu milik kita sendiri, sudah ada nih, ada pembeli mau beli barang kita, tapi dengan sistem DP, boleh nggak? Jadi saya bawa HP nih, kemudian HP ini saya jual kepada teman saya. Saya butuh uang, saya jual HP ini 2 juta. Temen itu ngasih DP 500. Ya wes saya beli, saya kasih DP dulu 500. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena barangnya kan ada kan? Milik saya kan ya. Cuma kalau pre-order, ada nggak barangnya? Nggak ada. Apalagi bukan milik dia kan ya? Iya kan? Maka sistem pre-order harus memenuhi akad salam. Tidak boleh ada DP. Kalau dia maksa DP, berarti itu bukan transaksi jual beli. Itu namanya janji beli, artinya batal boleh. Jadi kalau dia nitipin uang, itu belum terjadi transaksi jual beli. Dia hanya titip uang. Maka pihak toko jangan mengakati, Anda sudah beli, ini bukti DP-nya. Mana barangnya Anda nggak punya gitu loh. Paham maksud saya? Jadi itu namanya adalah titip uang untuk janji beli. Belum termasuk jual. Karena kalau jual beli tidak boleh dibatalkan satu pihak. Paham maksud saya? Tapi kalau saya ini janji beli, nitip uang sewaktu-waktu orangnya itu ngambil uang itu karena kebutuhan, dia batal beli, sah. Karena belum terjadi transaksi jual beli. Jadi akad DP itu bukan jual beli terhadap jual beli pre-order lah ya. Pre-order, ini catatannya pre-order, bukan barang yang sudah saya miliki ya. Jadi kalau saya ngasih DP, toko tidak berhak memutuskan Anda sudah beli. Kan karena dia belum beli, punya barangnya. Itu masih di pre-orderkan. Maka kasus ini boleh diterima uangnya, tapi disampaikan saya terima uangnya, nanti transaksi belinya ketika barangnya sudah datang. Nyambung? Nah, itu. Jadi kalau seandainya ngasih uang di awal, DP terhadap barang yang sudah ada di toko kita, boleh nggak? Boleh, kalau ada silakan gitu loh. Tapi kalau pre-order barang itu bukan menjadi milik kita atau tidak ada pada kita, maka uang itu diterima tapi disampaikan, Mbak, barangnya karena belum ada di sini, maka uang jenengan saya terima sebagai titip beli. Ya, tapi bukan akad beli. Artinya, Mbak, kalau panjenengan sewaktu-waktu butuh uang ini, tidak jadi beli ini, toko kami ikhlas. Nyambung? Masa toko bilang gitu, Ustaz? Contoh. Contoh.
Kalau nggak bilang gitu, nggak apa-apa. Cuma disampaikan kami terima uangnya, nanti akadnya terjadi saat barang datang ya. Boleh. Nyambung? Nah, itu penjelasan contohnya. Kalau ada barang yang dipreorderkan, kemudian ngasih DP, maka DP belum terjadi akad. Itu hanya apa? Itu titip uang untuk janji beli barang tersebut. Maka penjual harus ridho kalau tiba-tiba mas gak situ mas. Ya, banku bocor misalkan ya, harus ganti ban dua-duanya 300 misalkan itu ya. Maka ya wis gak apa-apa, memang ini uang ada dan belum terjadi transaksi jual beli. Makanya kalau seandainya panjenengan ke toko kemudian beli barang tertentu ada tulisan barang yang sudah dibeli, karena akad jual beli kalau sudah sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak. Nyambung maksud saya. Nah, oke. Tunggu dulu, tahan dulu ya. Kemudian berkaitan dengan barang yang mau di pre-order kan, di mana harga kan belum ada. Ya, maka kalau kita posisinya sebagai perantara, maka barang itu harus muncul dulu dari penjualnya sampai jelas. Sampai jelas. Ya. Kalau seandainya misalkan, kenapa kok tidak boleh ada ketidakjelasan dalam jual beli? Ketidakjelasan ini ada namanya goror. Goror itu nggak jelas. Contoh misalkan itu. Misalkan contoh ya, produk udah keluar nih serinya. Tapi kita dipaksa untuk promosi pre-order. Tapi kita nggak tahu harganya. Saya jual 1 juta, laku terjual misalkan. Ternyata harganya 3 juta. Dikaploki kita gitu nanti. Kan? Makanya dalam jual beli itu ada kejelasan. Salah satunya kejelasan harga. Itu penting, kejelasan harga itu. Atau range tertentu misalkan. Ya, yang sudah dipahami oleh perusahaan. Sehingga kita itu masih diperjelas dengan range. Ini nggak ada range. Itu kesusahan nanti. Termasuk akad maklaran yang tidak jelas fee-nya itu akan berbahaya. Akad maklaran tidak jelas fee-nya akan berbahaya. Contoh misalkan, ya, ada seseorang yang menawarkan kepada saya, Mas Chandra, tolong jualkan HP saya ya, eh dengan kisaran harga 2 sampai 2,5 juta misalkan. Fee-nya berapa Mas? Nanti wes lah gampang sih. Pokoknya jual dulu misalkan. Ternyata setelah saya dikasih tahu range-nya 2 sampai 2,5 juta, saya jual dengan harga yang paling murah. Biar cepat laku. Saya jual 2 juta. Uangnya saya bawa kepada pembelinya, saya antarkan, kemudian laku 2 juta. Kemudian setelah pembelinya itu memberikan barang, pembelinya itu ngomong, penjualnya itu ngomong ke saya, Mas Chandra kok jualnya 2 juta sih gitu loh. Karena panjenengan jualnya 2 juta, nggak dapat fee deh akhirnya. Nah, ini bahaya ini. Nggak dapat fee. Coba panjenengan itu jualnya 2,1 juta gitu. Fee-nya nanti 100. Ketidakjelasan ini membuat salah satu pihak akan terdolimi. Betul nggak? Maka ketika panjenengan itu menyuruh orang untuk menjualkan barangnya, tentukan fee-nya. Persentase atau upahnya. Jangan sampai bilang, gampang wes ya. Kok anu wes ya. Ini bahaya ini. Ini bahaya, ini nggak jelas ini. Apalagi kalau pihak maklaran minta keuntungan 500.000. Padahal ya keuntungan maksimalnya seharusnya 200.000. Siapa yang akan dirugikan ini? Penjual. Karena maklar minta keuntungan 500.000. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ketidakjelasan. Ya, betul. Makanya saya katakan kalau menyuruh orang atau posisinya maklar, hati-hati. Ya. Kejelasan ini penting. Ya, jadi itu untuk pre-order. Sinten masnya? Namanya? Miss? Mas Jainun. Jadi kalau untuk barang yang pre-order nggak boleh DP. Kalau pembeli ngasih DP itu bukan ikatan. Bukan ikatan. Artinya boleh dilepas. Boleh diambil dan kita harus rela. Karena itu bukan ikatan. Kecuali barangnya ada. Dia ngasih DP, itu namanya ikatan.
Artinya kalau dia ngambil nggak boleh. Kalau pembelinya, penjualnya nggak setuju. Nyambung maksud saya? Nyambung. Tapi kalau barang itu pre-order nggak ada pada kita. Orang ngasih DP itu bukan ikatan. Maka penjual harus paham sewaktu-waktu dia ngambil boleh. Tapi kan harapannya penjual, semoga Ustadz nggak tahu dia ini. Ini kan ya. Jadi dia itu berusaha untuk membeli. Ingat, kita sebagai penjual, ingat Nabi itu suka dengan penjual yang jujur. Makanya ada celaan dalam Al-Quran terhadap penjual yang tidak jujur. Salah satunya di Quran surat juz 30 kalau nggak salah. Itu banyak pedagang-pedagang yang curang ketika di zaman Nabi. Salah satunya kurma. Kurma yang bagus ditaruh di atas. Ternyata yang bawah jelek-jelek. Nggak jujur. Jadi lebih baik disampaikan, Mbak, kalau ada uang yang masuk ke kita, ini sebagai tanda Anda nitip untuk beli. Nanti akadnya setelah barang datang ya, panjenengan ke sini lagi. Itu maksudnya. Paham? Oke. Jadi kalau harga harus upayakan jelas. Karena biar salah satu pihak tidak didolimi. Bisa kita dipecat karena jual tidak sesuai dengan harga itu misalnya kan ini. Akhirnya pihaknya terdolimi. Monggo, Mas ya tadi. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm. Mm. Oh, oke. Hmm. Oke. Ya, salah satunya Shopee misalkan ya. Oke. Hmm. Oke. 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 Baik, terima kasih. Kalau panjenengan punya Shopee Pay Later, Shopee Pay Later, kemudian ada diskon dari Shopee, boleh. Ya, eh, boleh kalau seandainya diskon itu atau voucher itu diambil kan gitu. Misalnya gratis ongkir gitu ya. Iya, misalnya gratis ongkir, diskon 10% dari Shopee-nya. Berarti Shopee kan sudah punya akad sendiri dengan penjual kan? Iya kan ya? Lah kan cuma kita nggak mengetahui itu kan ya. Kita sebagai pembeli hanya mengindra barang itu yang tertera segini gitu lah. Iya kan ya? Karena ada beberapa aturan kadang dalam marketplace itu untuk mencapai star, tahu star ya? Berarti kan dia harus menjual banyak itu. Makanya kadang harganya turun. Setelah banyak laku terjual sudah mulai stabil. Ya kan ya? Nah, itu kan akad yang terjadi antara penjualnya dengan Shopee-nya. Makanya ketika kita ingin memasukkan barang ke Shopee, pasti daftar. Nggak mungkin nggak? Iya kan? Pasti daftar dan memenuhi kriteria-kriteria persyaratan yang diketahui oleh penjual. Sedangkan kita customer nggak tahu akad yang terjadi pada mereka. Artinya kalau kita beli di Shopee ada diskon, misalkan, boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Nah, catatannya selama kita tidak punya Shopee Pay Later, buka itunya. Kalau ada tambahan manfaat dari apa yang kita utangkan kepada Shopee, maka manfaat terjadi di situ adalah riba. Oh, itu saya belum paham faktanya. Kalau diskonnya berupa dari pembayarannya. Tapi kalau dari uang kita saldokan di dompet digital, di Shopee misalkan ya, kemudian kita beli barang di Shopee, dapat diskon manfaat tambahan dari adanya uang yang kita titipkan kepada Shopee tadi, maka manfaat tambahan itu jatuhnya riba. Tapi kalau kita nggak punya saldo di Shopee, kita bayarnya lewat transfer ataupun lewat COD ataupun yang lainnya, selama uang kita tidak dititipkan di situ, boleh.
kita menerima diskonnya. Hmm? Oke. Ya. Ada nggak manfaat yang panjenengan dapatkan kalau seandainya uang itu ditaruh di situ? Ah, manfaat tambahan dari uang yang kita titipkan kepada marketplace dalam bentuk dompet digital, maka tidak boleh ada manfaat yang kita terima dari situ. Apa maksud saya? Jadi yang dilarang itu adalah ada manfaat tambahan. Karena definisi dari riba itu adalah manfaat yang kita dapatkan setelah kita nitipin uang. Nanti siapa tahu saya rangkum dalam materi pembahasan tentang dompet digital ya, agar kita bisa lebih hati-hati. Wah, ini kayak roman-romannya punya saldo semua ini. Ya, ngejar. Tapi kalau kita nggak punya saldo, kita bayarnya transfer melalui rekening bank atau COD, kemudian kita dapat diskon dari situ, nggak apa-apa. Karena kita tidak sedang menitipkan uang, sehingga manfaat itu tidak berdasarkan apa yang kita simpan di situ. Tapi kalau manfaat itu, ya, juga akibat dari kita simpen saldo di situ, maka itu jatuhnya manfaat tambahan yang diperoleh dari akad kita menitipkan atau meminjamkan uang ke Shopee dalam bentuk dompet digital. Nah, ini ada pembahasan sendiri lebih dalam insya Allah. Ya, makanya hati-hati. Ustadz gimana? Punya saldo nggak di Shopee? Nggak punya. Aplikasinya punya. Jadi kalau seandainya kita belanja di Shopee pakai aplikasi boleh, asalkan kita itu kalau seandainya uang kita di situ, tapi nggak ada embel-embel manfaat yang kita dapatkan boleh. Yang embel-embel yang tidak boleh itu adalah tambahan karena uang kita di situ. Mm-mm. Iya. Masalahnya saldonya ada nggak itu? Ah, itu yang masalah. Kalau ada manfaat tambahan, itu yang nggak boleh. Ada manfaat tambahannya itu dari saldo kita itu. Kan enak Ustadz kayak gitu lebih simpel Ustadz nggak usah aneh. Betul, saya paham. Heeh. Contoh gini, ya misalkan Mas siapa sih ini? Ah, Mas Eko. Mas Eko buka toko kelontong gitu ya. Kemudian Mas Eko pinjem uang ke saya. Sat, pinjem uang dong 1 juta. Buat apa Mas Eko? Buat ngisi toko, barang-barang toko. Oke, Mas Eko. Saya pinjemi 1 juta ke Mas Eko untuk ngisi barang-barang yang ada di toko. Suatu ketika, saya datang ke tokonya Mas Eko. Mas Eko, saya beli barang itu diskon untuk Ustadz karena Ustadz sudah ngutangi saya. Nah, maka ini berbahaya. Kalau masih ada ikatan utang piutang antara saya dengan panjenengan, ini jatuhnya adalah manfaat akan utang piutang itu. Gimana Ustadz biar saya bisa ngasih diskon kepada Ustadz? Jangan ngutang ke saya, ngutang ke Mas Didit aja. Oh, enggak dia. Jadi ngutang ke orang lain, kemudian saya beli dikasih diskon, maka diskon yang saya terima itu tidak ada ikatan apapun sebelumnya. Kecuali para ulama mengistilahkan kalau sudah terbiasa saling memberi, karena Mas Eko dengan saya itu tetangga yang baik, dan sebelum terjadi yang akad utang piutang itu kita saling memberi, maka pemberian walaupun ada utang-utang piutang itu tadi dibolehkan. Karena ada kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Ya, ya. Bukan karena alasan itunya, tapi karena statusnya panjenengan masih utang ke saya. Iya, masih ada bukan itu. Kecuali panjenengan sama saya itu sudah terbiasa ngasih. Sebelum terjadinya akad utang piutang itu, jadi boleh.
Panjenengan itu boleh. Maka para ulama mengecualikan di situ. Asalkan terjadi kebiasaan saling memberi sebelum terjadinya akad utang piutang itu. Nah, mudah-mudahan nanti ingat teman-teman sekalian, kenapa saya katakan seri muamalah ini terus karena banyak banget yang harus kita pelajari. Betul ya? Betul. Termasuk untuk dompet digital. Bukan berarti, oh ini kehadiran Ustadz ini ngelarang-larang toh ini. Bukan. Saya nggak berani ngelarang. Silakan panjenengan itu lakukan. Tapi kalau dilarang oleh Allah, masa kita berani gitu lah. Berarti gimana Ustadz? Diperbaiki aja. Berarti kita nggak boleh Ustadz belajar di Shopee. Boleh, siapa boleh nggak boleh? Boleh gitu loh. Mau belanja di Tokopedia, Shopee, ya. Atau yang lainnya, bebas. Cuman Islam mengatur. Gini lah Mbak, cara nih. Tas, tas. Apakah dilarang jual beli? Boleh lah. Inilah posisinya kalau jadi dropshipper. Tak, tak. Nah, mau pilih yang mana jenengan? Asalkan jangan ini, curang. Nah, gitu lah. Itu gambarnya. Jadi Islam itu nggak ada ceritanya Islam itu ngeribeti. Semakin paham justru semakin ribet. Enggak. Kalau seandainya kayak gini, sebenarnya orang yang paling ribet siapa? Rasul. Iya kan? Karena yang bawa Islam dari Allah siapa? Rasul. Seharusnya yang paling ribet siapa? Rasul. Apakah Rasul diribetkan? Seharusnya step berikutnya, generasi berikutnya yang paling ribet siapa? Sahabat. Iya kan? Karena dia dekat dengan Rasul. Itulah. Jadi makanya dalam tataran ini sebenarnya frame yang harus kita bangun adalah satu, jangan sampai kita itu bersikeras melakukan apa yang Allah larang hanya untuk kepentingan dunia, kemudian kita dihadapkan ke Allah dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya konsekuensinya adalah ketika kita nanti berhadapan dengan Allah. Kalau keuntungan dunia, biasa itu. Kehilangan dunia juga biasa. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk masuk surganya Allah, itu baru yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Allah alam bisawab. Baik, itu saja ya. Insya Allah kita coba. Ah? Oh ya, DP hangus. Saya belum pernah mengkaji secara detail dulu, termasuk dalilnya. Jadi kalau seandainya ada orang DP, kemudian DP-nya itu batal, kemudian DP-nya itu milik penjualnya gitu ya? Iya, milik siapa hangusnya itu? Iya, milik penjual ya, milik penjualnya misalkan gitu. Saya belum mengkaji dalilnya dulu. Kalau faktanya saya sudah dapat, tapi saya belum dapat dalilnya. Jadi saya belum berani menyimpulkan untuk DP hangus. Tapi mudah-mudahan pekan depan sudah saya dapatkan jawabannya, nanti bisa saya antarkan di materinya. Insya Allah, saya masih belajar dulu dalilnya ya. Jadi ketetapan hukumnya seperti apa gitu. Allah alam bisawab. Itu saja. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh, tergantung. Makanya saya pelajari dulu. Baik, itu tadi gimana? Untuk dropshipper paham? Paham ya. Kemana-mana kan akhirnya pembahasannya. Soalnya dompet digital itu mau saya skip untuk pertemuan beberapa kali berikutnya. Karena saya harus buat faktanya dan buat alurnya serta dalilnya itu harus seperti apa. Agar apa? Kita lebih tertata. Tapi itu secara sekilas mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan semata-mata dari saya. Kalau ada apa yang baik dari apa yang saya sampaikan semata-mata pemberian dari Allah yang mempermudah pertemuan kita siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.